Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Rezika, NIM S2018-1036. Saya dari Universitas IAIN Jember dan Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asyasyiyah. Saya dari kelas AS1 dan mengikuti mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan di sini dosen pengampu saya, Bapak Dosen Abdul Ghofi Setiawan, SHI MH. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sumber dan asas hukum administrasi negara. Dan di sini ada 4 pembahasan. Pertama, pengertian sumber hukum administrasi negara. Kedua, sumber hukum material hukum administrasi negara. Ketiga, kedudukan sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara. Dan terakhir, kedudukan asas-asas hukum administrasi negara. Saya pertama akan menjelaskan mengenai pengertian sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan sebuah aturan hukum serta tempat di mana ditemukannya aturan-aturan hukum. Kedua, sedangkan menurut KBBI, hukum yaitu segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Next, sumber hukum sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan formil. Saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum material pertama, yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan-aturan hukum. Kedua, sumber hukum formil, yaitu untuk berbagai bentuk hukum aturan yang ada atau di mana tempat ditemukannya sebuah aturan-aturan hukum tertentu. Kedua, pembahasan mengenai sumber hukum material hukum administrasi negara. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Mengenai sumber dalam arti material dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, sumber hukum historis, yaitu sebuah pengenalan atau tempat di mana untuk menemukan hukum pada saat tertentu, di mana pembuatan undang-undang untuk mengambil bahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, semisal hukum Romawi, Prancis, Belanda, dan lain-lain. Kedua, sumber hukum sosiologis, yaitu faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif, yang sebuah mencerminkan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat. Ketiga, sumber hukum filosofis sendiri, yaitu sumber yang menjadikan hukum itu adil, atau contohnya hukum yang berasal dari wahyu Tuhan, hukum yang berasal dari cita dan kesadaran hukum masyarakat atau Pancasila. Next, di Indonesia yang dipandang sebagai sumber hukum material diantaranya: pertama, Pancasila
sebagai sumber dari segala hukum yang dapat diartikan sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, dan cita-cita mengenai kemerdekaan individu dan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, serta cita-cita dan moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini dapat dituangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya dapat ditulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Next, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini tertuang yang ada di dalamnya. Pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menyatakan tentang Pernyataan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memuat tentang pertama, pembubaran konstituante. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dan ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dan selanjutnya, Supersemar yang di dalamnya ada perintah dari Presiden waktu itu kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala suatu tindakan yang dianggap perlu guna untuk menciptakan ketenangan, terjadinya keamanan dan kestabilan pemerintah. Next, Pancasila diposisikan sebagai dasar negara dan ideologi negara dan tidak pernah diganggu gugat keberadaannya dikarenakan beberapa alasan. Pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia tidak terbentuk secara mendadak dan tidak hanya diciptakan oleh perorangan, tetapi melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Kedua, dalam Pancasila sendiri terdapat nilai-nilai yang dianut manusia atau masyarakat. Nilai-nilai tersebut diyakini baik dan disepakati untuk dijadikannya pedoman dalam kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terakhir, Pancasila sangat tepat untuk dijadikan platform kehidupan bersama dalam kondisi bermasyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Next, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya ada persyaratan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga jika mengubah pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang artinya mempersoalkan keberadaan negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila merupakan cita hukum yang dapat menjadi penguji kebenaran hukum positif dan sekaligus menjadi arah tujuan hukum positif dalam
kerangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, pembahasan ketiga, kedudukan sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang berasal dari sebuah aturan hukum tertentu dan sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum atau bentuk yang dapat menemukan sumber hukum positif. Sedangkan sumber hukum dalam arti formil dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 berbunyi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berlaku sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian diganti dengan UUD 1950 dan setelah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan lagi sampai sekarang dengan beberapa kali amandemen. Next, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini mengatur tentang 3 hal dalam pokok, yaitu pertama, jaminan hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat prosedur. Ketiga, pembatasan dan pembagian tugas-tugas yang bertentangan ketatanegaraan yang bersifat atau mendasar. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR menyatakan bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan backshifting dalam sejarahnya penempatan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR secara hierarki berarti berada di bawah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, di atas undang-undang. Pada jaminan atau zaman rekomendasi atau reformasi, TAP MPR tidak lagi ada dalam tata aturan hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011, TAP MPR kembali secara hierarki untuk ditetapkan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan di atas undang-undang atau Perpu. Next, ketiga, undang-undang peraturan pemerintah atau pengganti undang-undang. Sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan
untuk membentuk undang-undang, tetapi rancangan undang-undang tersebut dapat berasal dari anggota DPR pasal 21 Agustus pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan dapat berasal dari Presiden pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengesahkan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang adalah Presiden pasal 20 ayat 4 dan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Materi muatan undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 berisi pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pemerintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Dan terakhir, pemenuhan kebutuhan hukum dalam bermasyarakat. Baik, ini adalah pembahasan terakhir mengenai kedudukan asas-asas hukum administrasi negara. Di sini hukum administrasi negara harus dapat menjamin dan menjelaskan pelaksanaan atau asas-asas hukum tertentu. Pertama, asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, wawasan Nusantara. Ketiga, ketahanan nasional. Keempat, kedaulatan negara. Kelima, negara hukum. Keenam, berhati-hati dalam penggunaan untuk kekuasaan negara. Ketujuh, ketelitian dan kesungguhan hati dalam mengurus kepentingan prawarga masyarakat. Dan terakhir, kesamaan dan kejujuran dalam mengambil keputusan terhadap permohonan prawarga masyarakat. Next, yang terakhir, diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi jika tidak mungkin bagi undang-undang tersebut untuk mengatur segala macam yang ada di dalam sebuah praktek di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah kebebasan atau diskresi untuk para pejabat publik dalam melaksanakan sebuah tugas, fungsi dan para kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Marbun dan Ridwan HR mengemukakan bahwa sebuah pendapat bahwa Frances R. Mason merupakan sebuah kebebasan yang melekat bagi pemerintahan atau administrasi negara.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.